Shalom Sobat Difabel dan saudara-saudariku yang terkasih. Kembali kita berjumpa dalam DDS DJ Difabel Service. Mari kita mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya untuk memberikan penghormatan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Welcome to DDS DJ Difabel Service. Shalom untuk teman-teman yang dikasih Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini kita boleh ada sampai saat ini. Itu semua karena kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan. Sebelum perkenalkan, nama saya Reza. Dan yuk kita akan segera mulai ibadah online kita hari ini. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, terima kasih Bapa buat kesempatan yang boleh diberikan oleh setiap kami Tuhan, umat-Mu Tuhan. Kami bersyukur semua karena kemurahan-Mu, semua karena cinta-Mu Tuhan, kami boleh ada sampai saat ini Tuhan. Terima kasih buat setiap nafas kehidupan. Terima kasih juga Tuhan buat setiap berkat rohani maupun berkat jasmani yang boleh kami terima. Dan hari ini Tuhan, kami mau luangkan waktu kami untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan dan mendengarkan setiap sharing firman-Mu. Kami percaya melalui ibadah online hari ini Tuhan, kami boleh terus merasakan setiap hadirat-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala anugerah-Mu yang tak pernah habisnya. Kami bersyukur Tuhan buat segala anugerah-Mu. Terima kasih Bapa. Ampuni setiap kami Tuhan, kalau dalam setiap keseharian kami Tuhan mungkin banyak hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Tetapi Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami, dengan segala kerendahan diri kami Tuhan di hadapan-Mu Tuhan, kami mau menyenangkan-Mu Tuhan. Karena kami menyadari Tuhan, tanpa Tuhan, tanpa Engkau Tuhan, kami gak ada apa-apanya. Sebab Engkau Bapa yang baik, Bapa yang setia, yang tak pernah tinggalkan kami. Haleluya. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik.
selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau, Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau, aku memujimu. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau, aku memujimu. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau, aku memujimu. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau, oh Tuhan. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau. Haleluya. Haleluya. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau, aku memujimu. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau, aku
haleluya, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Shalom, saya ingin berbagi sedikit pengalaman saya. Saya beri tema pengalaman ini, rencana Tuhan itu indah. Beberapa tahun yang lalu, ketika saya selesai masuk sekolah di salah satu lembaga atau yayasan, saya pertama kali datang ke Bali, merantau. Baru pertama kali saya merantau dan jauh dari keluarga. Memang sebagai seorang tunanetra, saya berpikir pada saat itu susah jauh dari keluarga dengan keadaan saya seperti ini. Tetapi ketika saya mencoba untuk berbagi dengan teman-teman atau dengan orang yang saya merasa bahwa punya pengalaman yang cukup dari saya, berbagi bagaimana sih, apa sih yang saya lakukan begitu untuk mengatasi rasa takut atau kekhawatiran saya. Tetapi setelah saya timbang-timbang dan mendapat banyak masukan dari mereka, akhirnya saya memberanikan diri untuk merantau dan jauh dari keluarga. Sebagai seorang tunanetra, tentu jauh dari keluarga saya pada saat itu tentu susah, sulit. Satu sisi saya sebagai seorang tunanetra tentu susah dalam melakukan berbagai aktivitas apapun, karena bertemu dengan orang yang baru, masuk dalam lingkungan yang baru. Tetapi saya percaya Tuhan itu selalu menyertai saya, karena saya selalu ingat ibu saya bilang waktu saya masih sekolah, kata dia begini, jangan pernah takut dengan keadaan kamu, jangan pernah khawatir, karena Tuhan itu selalu ada menyertai kamu. Kata-kata itu yang selalu saya pegang. Dan singkat cerita, saya merantau dan saya sampai di sini. Tahun pertama memang susah karena lingkungannya baru, terus teman-teman juga baru, pokoknya orang-orang baru lah yang saya tidak kenal. Bagaimana latar belakangnya mereka, terus bagaimana saya bergaul dengan mereka, bisa tidak saya beradaptasi dengan mereka. Tetapi puji Tuhan, karena saya percaya bahwa Tuhan itu ada dan selalu menyertai saya, akhirnya hari demi hari saya bisa melewati hari-hari saya bisa bertahan dan saya bisa beradaptasi dengan mereka. Bahkan saya banyak sekali mendapatkan pertolongan, bantuan dari mereka. Dikala saya mendapatkan kesulitan, mereka selalu bantu saya. Dan itulah yang membuat saya bertahan sampai sekarang ini. Nah, saya percaya bahwa apa yang saya rasakan itu dan apa yang saya alami sampai sekarang saat ini adalah saya bisa bertahan
walaupun jauh dari keluarga, itu semua karena berkat Tuhan dan penyertaan Tuhan yang selalu menyertai saya. Nah, yang paling bersyukur buat saya adalah yang dulunya saya tidak bisa berbuat apa-apa, yang dulunya saya selalu tergantung pada orang tua, bergantung pada orang lain. Akhirnya setelah saya berjuang, setelah saya melewati semua tantangan dan cobaan yang saya alami selama saya di sini, tapi puji Tuhan sampai sejauh ini saya bisa memenuhi, bisa saya tidak bergantung pada orang tua saya lagi. Intinya saya bisa mendapatkan apa yang dulunya saya tidak bisa penuhi, dan sekarang saya bisa mendapatkannya. Saya bisa berjuang sendiri, dan tanpa bantuan mereka pun apapun yang saya inginkan saya bisa tercapai. Itu semua terjadi karena percampuran tangan Tuhan, karena pertolongan Tuhan. Itulah membuat saya bahwa rencana Tuhan itu indah, karena yang dulunya saya tidak bisa berbuat apa-apa, selalu bergantung pada orang tua, pada orang lain, dan karena berkat Tuhan sampai sekarang saya bisa mandiri, bisa survive, bisa menjalankan hidup walaupun jauh dari keluarga. Itu semua berkat campuran tangan Tuhan dan berkat bantuan orang-orang yang ada di sekitar saya saat ini. Buat teman-teman semua yang mendengarkan kesaksian ini, apapun keadaan kita, jangan takut dan jangan ragu, tetap berjuang, tetap percaya bahwa ada Tuhan yang selalu menyertai kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kalau sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Tuhan melalui ibadah online hari ini Tuhan, kami boleh mendapatkan sesuatu Tuhan, pesan yang datang dari Tuhan. Kami mau siapkan hati Tuhan di hadapan-Mu Tuhan, untuk terima segala firman-Mu. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kita katakan kembali, ku siapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Kami sujud di hadapan-Mu Tuhan dan masuk hadirat-Mu. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan, curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu.
tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku, Firman-Mu Tuhan, oh, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, oh, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong, firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Hatiku telah siap Tuhan, hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kami mau dengar firman-Mu Tuhan, kami mau dengar setiap sharing yang ada. Kami percaya Tuhan, Tuhan akan berbicara dalam setiap kami Tuhan melalui para hamba-Mu yang akan menyampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita bersyukur bahwasanya kita sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Sekarang saatnya kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama menyambut firman Tuhan dengan berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kepadamu Tuhan kami mengucap syukur dan terima kasih. Kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu, kami sudah mendengar kesaksian. Kiranya Tuhan memberi kami kekuatan saat ini Tuhan. Saat ini kami akan bersekutu dengan kebenaran firman-Mu. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, urapi hamba-Mu, urapi seluruh sobat difabel yang menyaksikan tayangan ini, juga orang-orang yang nanti akan menyaksikan tayangan ini, supaya firman-Mu kami terima dengan sepenuhnya. Kami sambut firman-Mu yang kudus hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saya mengucapkan Shalom. Kiranya damai sejahtera yang dari Tuhan kita Yesus Kristus serta sukacita dan kasih-Nya semakin melimpah bagi kehidupan kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan kali ini saya ambil temanya adalah perkataan Yesus adalah roh dan hidup. Kita akan membaca dalam Yohanes 6 ayat 63. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Jadi kita melihat di sini bahwasanya yang berkata-kata di sini adalah Yesus. Jadi perkataan Yesus adalah firman Allah itu sendiri, dan rohlah yang memberi hidup, sementara daging sama sekali tidak berguna. Apa sih firman yang memberi hidup? Firman yang memberi hidup adalah firman yang keras, yang tidak bisa diterima oleh daging.
Kita bisa membaca itu dalam Yohanes 6 ayat 60 sampai 61. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu mengguncangkan imanmu?" Jadi inilah firman yang keras, firman yang tidak sanggup diterima oleh daging. Karena kenapa? Keinginan daging itu selalu berlawanan dengan keinginan roh. Karena keinginan daging selalu membawa kita kepada maut, sementara keinginan roh membawa kita pada hidup yang kekal, membawa kita di dalam suasana kerajaan Allah, di mana penuh dengan damai dan sejahtera serta sukacita. Itu bisa kita baca dalam Galatia 5 ayat 16 sampai 21, juga di dalam Roma 8 ayat 6. Itu sebabnya kita membutuhkan Roh Kudus, yaitu roh yang membawa kita untuk bisa menerima perkataan firman yang keras itu, bahkan supaya iman kita tidak menjadi goyah. Kita sangat membutuhkan Roh Kudus. Kita akan melihat sebuah kisah yang menunjukkan bahwa perkataan Yesus yang keras sanggup membangkitkan seseorang dari kematian. Kita membaca kisah itu dalam Lukas 7 ayat 11 sampai 17. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk, dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan, dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umat-Nya." Ayat 17. Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Jadi kita melihat bahwasanya di zaman Yesus, bahkan di zaman para rasul, memang terjadi beberapa kejadian, beberapa kali kebangkitan orang mati. Seperti yang baru saja kita baca, kematian anak muda di Nain. Kemudian ada lagi kematian anak perempuan kepala rumah ibadat. Itu bisa kita lihat dalam Matius 9 ayat 18, ayat 23 sampai 25. Kemudian kematian daripada Lazarus kita bisa membaca dalam Yohanes 11 ayat 17. Kemudian ayat 43 sampai 44. Kemudian banyak orang kudus bangkit ketika Yesus menyerahkan nyawanya. Bisa kita baca dalam Matius 27 ayat 50 sampai 51. Kemudian kematian daripada Dorcas, Kisah Rasul 9 ayat 36 sampai 40. Kemudian kematian dari Eutikus, kita bisa baca dalam Kisah Rasul 20 ayat 9 sampai 10. Jadi masih percayakah kita bahwa perkataan Yesus tetap berkuasa membangkitkan orang mati? Dari beberapa kisah itu, kita bisa melihat selalu dikatakan Yesus dengan suara nyaring, Yesus dengan suara keras, bahkan juga Petrus juga dengan suara yang lantang, "Bangkitlah." Demikian juga Rasul Paulus sambil merebahkan badannya kepada Eutikus. Dia tentunya membisikkan dengan cukup keras, "Itulah
perkataan keras dari firman Allah yang sanggup membangkitkan orang mati, dan kuasa Roh Kudus yang bisa juga membangkitkan orang mati. Bagaimanakah kita memaknai kisah nyata yang dilakukan oleh Yesus dan para rasul ini? Itu yang menjadi pertanyaan ya. Kita bisa menjawab sendiri nanti. Jadi dari beberapa kejadian itu Yesus cukup berkata, "Bangkitlah," tetapi dengan suara yang pasti, suara yang tegas. Karena apa? Karena perkataan Yesus mengandung kuasa yang membangkitkan. Jadi saudara-saudaraku, perkataan Yesus adalah firman Allah yang berkuasa memberi hidup kekal bagi kita, manusia yang berdosa, kita yang berada di bawah ancaman bayang-bayang maut jika hidup di luar Tuhan. Itu bisa kita baca dalam Roma 6 ayat 23. Kemudian kita melihat alasan apakah sih Yesus membangkitkan anak muda yang mati ini. Mari kita membaca dalam Yohanes 5 ayat 21 dan 25. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Jadi di sini kita melihat ada satu kesamaan antara Bapa dan Anak, yaitu sama-sama membangkitkan orang-orang dari kematian. Tetapi kembali, itu tentunya adalah orang-orang yang dikehendakinya. Jadi tidak semua orang yang dibangkitkan dari kematian. Jadi saudara-saudaraku, itu jelas menunjukkan bahwa Bapa dan Anak atau Yesus itu satu. Karena ada ayat yang lain juga menyatakan bahwa Yesus dan Bapa adalah satu. Kepada Filipus, Tuhan Yesus mengatakan, "Jika kamu Filipus melihat aku, berarti kamu melihat Bapa." Karena Filipus ini sekian lama ikut Yesus, tidak mengerti, tidak tahu siapakah Yesus itu. Padahal Yesus secara jelas menyatakan bahwa dialah dan Bapa adalah satu. Jadi itu bisa kita lihat dalam Yohanes 14 ayat 6 sampai 9. Jadi jelas ya, no debat, bahwa Yesus adalah Allah itu sendiri. Dan dia adalah Allah orang yang hidup. Dan di hadapannya semua orang hidup. Itu bisa kita baca dalam Lukas 20 ayat 38. Anak muda yang dibangkitkan ini, dia memiliki dua kesempatan. Satu, dia melanjutkan kehidupan untuk nantinya menikmati kehidupan kekal. Kemudian yang kedua, melanjutkan kehidupan untuk nantinya menerima kematian kekal. Jadi dia harus memilih yang mana. Tentunya tidak diceritakan kisahnya secara lengkap, tetapi itu menunjukkan bahwasanya keputusan itu ada di tangan kita, kita pribadi yang harus memilih. Karena apa? Setelah dia dibangkitkan, ada dampak yang dialami oleh anak muda ini juga oleh ibunya. Dan itu terjadi oleh karena perkataan Yesus, firman yang keras yang menyatakan bangkitlah anak muda. Dan itu mengubah suasana duka cita menjadi sukacita dan memuliakan Allah. Karena ternyata anak muda ini adalah anak tunggal ya, sedangkan ibunya sudah janda. Jadi bisa jadi kemungkinan adalah anak muda ini yang akan meneruskan penghidupan selanjutnya dari dia sendiri juga ibunya. Jadi Tuhan menyatakan mengubah satu hubungan dari yang tadinya ada dalam duka cita karena anaknya ini mati, diubah menjadi sukacita. Terjadi satu persekutuan yang indah antara orang tua dengan anak. Dan kita melihat bahwa suasana atau reaksi inilah
yang sama dengan suasana hari Pentakosta, yaitu hari pencurahan Roh Kudus yang baru saja kita rayakan beberapa hari yang lalu, di mana Roh Kudus turun memenuhi orang-orang percaya, yaitu para rasul dan murid-murid, kurang lebih 120 orang, sehingga mereka memuliakan Allah, yaitu memberitakan perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah dalam beberapa bahasa, tentunya yang dapat dimengerti oleh orang-orang percaya ini. Kisahnya bisa kita baca dalam Kisah Rasul 2 ayat 1-4 dan ayat 11. Dan itu memang terjadi karena Yesus pernah mengingatkan para rasul yang dipilihnya agar tinggal di Yerusalem, menunggu dipenuhi Roh Kudus. Kenapa? Untuk menjadi saksinya di Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Itu bisa kita baca dalam Kisah Rasul 1 ayat 4 dan 8. Jadi biarlah ketika kita merayakan hari pencurahan Roh Kudus, ini bukan hanya sekedar peringatan atau hanya fokus dengan bahasa lidah, tetapi fokus yang sebenarnya adalah bagaimana kita menjadi saksinya untuk memuliakan Yesus, untuk menyatakan perbuatan-perbuatan besar dari Allah kepada kita. Sebenarnya kita tidak perlu menunggu hari pencurahan Roh Kudus seperti masa lalu, sebab pemeteraian Roh Kudus dapat terjadi setiap saat dalam Efesus 1 ayat 13. Bahkan firman Tuhan tersedia setiap waktu, bagaikan nafas Allah yang dihembuskan untuk kita terima dengan kerendahan hati dan percaya. Jadi ketika kita dengan rendah hati menerima dan percaya kepada firman Tuhan, walaupun firman itu keras, maka kita pasti akan dihidupkan oleh Roh Kudus yang memberi kita kekuatan untuk dapat bersaksi tentang Yesus. Jadi firman dan Roh Kudus berdiam dalam hidup kita dan membuat kita hidup dan memerdekakan kita dari hukum maut. Itu bisa kita baca dalam Roma 8 ayat 1 dan 2. Jadi itulah saudara-saudaraku yang ada pada Tuhan kita Yesus Kristus, yang menunjukkan bahwa Dialah Allah yang akan menggembalakan kehidupan kita, di mana Dia menuntun dan membaringkan kita ke padang rumput yang berumput hijau. Dia membawa kita ke air yang tenang, sehingga hidup kita tak akan kekurangan. Artinya, hidup kita melimpah dengan segala kebajikan. Puji Tuhan. Untuk mengakhiri renungan firman yang singkat ini, mari kita akan membaca dalam Ibrani 13 ayat 20-21. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jadi mari saudara-saudaraku, mari kita dengan kerendahan hati kita menerima kebenaran firman Tuhan, supaya firman Tuhan itu hidup di dalam kita, dan Roh Kudus itu juga membangkitkan kehidupan kita, mengalirkan aliran-aliran yang hidup, karena perkataan Yesus, perkataan firman adalah roh yang menghidupkan. Jadi luar biasa kita menerima pribadi Tuhan Yesus Kristus. Dialah pribadi Allah sendiri yang bisa kita lihat, kita bisa teladani, saudara-saudaraku. Jadi Dialah yang akan menggembalakan kehidupan kita. Mungkin di dunia ini, kondisi pandemi sekarang ini, penggembalaan sangat sulit ya untuk dilakukan. Bahkan beberapa gereja juga setelah setahun lebih baru bisa melakukan ibadah offline. Bagaimana dengan jemaat yang tidak mengerti tentang IT? Mereka tidak bisa live streaming, mungkin mereka hanya mendengar
dari MP3 firman Tuhan yang disampaikan. Tentunya mereka merasa haus dan dahaga, tetapi biarlah kita tergembala secara pribadi oleh Yesus Tuhan kita. Dan biarlah mari kita berdoa, Tuhan akan memulihkan keadaan bangsa kita dari pandemi, sehingga ibadah itu bisa berlangsung dan banyak jiwa boleh diselamatkan. Tetapi kita juga harus bersyukur bahwa dari ibadah-ibadah online yang ada, banyak jiwa yang dituai. Biarlah itu kita gunakan untuk kemuliaan Allah. Biarlah firman dan Roh Kudus menjadi kekuatan untuk kita menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada, dalam bahasa apapun, dalam apapun kehidupan kita, apapun yang kita gunakan, baik itu sosial media kita. Terima kasih, inilah renungan firman yang singkat. Semoga ini kiranya boleh memberkati kehidupan kita. Amin. Kita akan segera mengakhiri ibadah kita, tetapi mari terlebih dulu kita mau memujikan satu lagu yang menyatakan bahwa Dialah gembala kita yang baik, yang membaringkan kita ke padang rumput yang hijau. Dia membawa kita ke air yang tenang. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau gembala aku yang menggembalakan kehidupan kami, menggembalakan jiwa kami. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar. Sekalipun aku sedang berjalan di dalam lembah kegelapan, ku tak akan takut, sebab Engkau besertaku. Dialah gembala kita yang baik. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar.
akan takut, sebab Engkau besertaku. Terima kasih Tuhan, Kau telah menggembalakan kami dengan firman dalam urapan Roh Kudus. Dan disitulah Engkau menyatakan kasih-Mu bagi kami. Kami bersyukur Tuhan, mempunyai Tuhan seperti Engkau. Tuhan yang menjadi junjungan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, untuk perhatian-Mu bagi kami Tuhan. Engkau menilik jiwa kami. Engkau menggembalakan kami. Engkau memberikan kami padang rumput yang hijau untuk menjadi makanan kami. Engkau membawa kami ke air yang tenang, yaitu air daripada Roh-Mu yang suci, untuk membawa kami kepada ketenangan. Sehingga ketika kami harus melewati lembah kekelaman, kami tetap berjalan bersama dengan Engkau. Engkau tetap menyatakan kelimpahan di dalam kehidupan kami, sekalipun kami ada dalam lembah kekelaman. Sehingga kami mendapat kekuatan yang baru untuk kami boleh menyaksikan tentang perbuatan-perbuatan-Mu yang besar. Dan kami boleh memuliakan Engkau Tuhan Yesus. Sehingga banyak orang akan boleh datang kepadamu, mengenal Engkau, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Terima kasih untuk perhatian-Mu kepada kami, Sobat Difabel Tuhan. Sungguh-sungguh nyata Tuhan. Engkau menolong kami dalam setiap aspek kehidupan kami. Untuk kami pun boleh menjadi berkat walaupun di tengah-tengah kekurangan kami, walaupun di tengah-tengah keterbatasan kami. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih oleh karena Engkau baik buat kehidupan kami Tuhan. Terima kasih. Saatnya Tuhan kami akan berdoa bersyafaat masih untuk bangsa negara kami yang masih menghadapi pandemi. Tuhan, setelah Lebaran yang lalu kembali COVID-19 meningkat lagi, Tuhan tolong kami supaya kami jangan lengah dan tidak memperhatikan protokol kesehatan. Biarlah kami tetap menjaga diri kami menjaga sesama kami, saudara-saudara kami yang lain Tuhan. Biarlah proses vaksinasi yang ada semakin banyak sudah menerimanya Tuhan. Dan Kau juga menolong kami, memberikan edukasi yang baik sehingga kami mau menerima vaksin itu Tuhan. Sehingga kami boleh semua mengalami kekebalan imunnya Tuhan. Kau tolong kami Tuhan, semua, mulai dari pemimpin bangsa negara kami, aparat keamanan, semuanya, petugas medis, kiranya kami boleh bersatu padu untuk sama-sama menanggulangi pandemi COVID-19. Kami juga berdoa untuk negara-negara yang lain. Kau juga menyertai, memberi mereka kekuatan, pakai setiap anak-anak-Mu, bahkan yang menjadi pemimpin bangsa, untuk menyatakan hal-hal yang baik, memberikan kebijakan-kebijakan yang memberikan dampak yang baik bagi warga negaranya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah-ibadah kami selanjutnya, baik ibadah online maupun ibadah offline yang sudah mulai berlangsung di gereja-gereja-Mu. Tuhan tetap menyertai, tolong kami untuk kami patuh dengan protokol kesehatan yang ada Tuhan. Biarlah nama-Mu boleh dipermuliakan, baik melalui ibadah offline maupun ibadah online, sehingga banyak jiwa boleh datang kepadamu. Kami masih berdoa, jika mungkin ada saudara-saudara kami, teman-teman kami, siapapun yang masih harus menghadapi pandemi COVID-19, isolasi mandiri di rumah sakit, di rumah maupun di tempat-tempat yang sudah ditentukan, Tuhan menyertai mereka, memberi mereka kekuatan. Jikalau itu anak-anak-Mu, biarlah mereka boleh menjadi kesaksian yang baik. Terima kasih Tuhan. Untuk Sobat Difabel, kami serahkan semua pergumulan apapun yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang akan memberikan jalan keluar. Pakai kami menjadi saluran berkat, walaupun kami dalam keterbatasan Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap gereja-gereja-Mu, supaya setiap anak-anak-Mu memenuhi amanat agung-Mu, bukan hanya bersantai-santai menikmati kesenangan sendiri, keselamatan sendiri, tapi kami boleh mengingat teman-teman kami, mengingat saudara-saudara kami, dan siapapun yang kami kenal, bahkan siapapun yang kami temui Tuhan.
Jikalau masih ada saudara kami yang dalam keadaan sakit penyakit apapun itu, kesulitan permasalahan hidup, Engkau yang menolong di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saatnya kami akan menerima berkat ilahi, berkat yang dari surga, yaitu berkat dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu berkat kasih-Nya, berkat keselamatan dan persekutuan dengan Roh Kudus yang memberikan kita damai sejahtera. Bahkan Engkau menyertai kami sampai kepada akhir zaman untuk kami boleh menjadi berkat. Kami terima berkat-Mu ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, untuk kembali juga kami salurkan berkat-Mu. Puji nama Tuhan. Amin. Bagi saudara-saudari yang terkasih yang ingin berbagi berkat kepada Sobat Difabel, bisa mentransfer ke Bank BCA atas nama Daniel Indra Jonathan dengan nomor rekening 8220437 460. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.